Konten ini dibuat berdasarkan realitas bangsa Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi, mencakup perbedaan suku ras, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan potensi besar bagi bangsa, namun di sisi lain juga dapat memicu konflik apabila tidak disertai dengan sikap toleransi kita yang kuat. Oleh karena itu, pembuat konten memandang perlu adanya upaya untuk menanamkan nilai toleransi sebagai pondasi dalam menjaga persatuan. Konten ini dihadirkan sebagai sarana edukatif untuk memperkuat integrasi nasional di tengah perbedaan yang ada, dimulai dari kita untuk kita. Semangat untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Konten ini dibuat karena Habib Jafar dan Onat ingin memberikan bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup rukun. Mereka menunjukkan bahwa 6 pemuka agama bisa duduk bersama, berbincang, dan bercanda secara harmonis dengan rukun, dan saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda keyakinan. Konten tersebut menunjukkan bahwa agama bukanlah tembok pemisah, tetapi menjadi jembatan pemersatu. Dengan toleransi, 6 agama yang ada di Indonesia bisa hidup rukun dan bersatu tanpa muncul perselisihan. Analisis ideologi toleransi antar umat beragama. Konten ini membuat untuk menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk bermusuhan. Tujuan adalah memberikan contoh nyata bahwa para pemimpin agama saja bisa duduk bareng dan ngobrol dengan tenang. Di tengah banyaknya keributan karena masalah keyakinan, video ini ingin memberikan pesan damai bahwa agama seharusnya menyatukan manusia, bukan memecahkan belah. Konten tersebut dibuat karena realitas bangsa Indonesia yang memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi, mulai dari suku, ras, agama, hingga budaya. Penulis atau pembuat konten tersebut menyadari bahwa keragaman ini adalah pisau bermata dua, bisa menjadi kekayaan bangsa yang luar biasa, namun juga beresiko menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan sikap toleransi yang kuat. Konten ini hadir untuk memperkuat integrasi nasional di tengah arus perbedaan. Nilai toleransi dalam konten. Nilai toleransi yang disampaikan dalam konten ini antara lain: 1. Pengakuan terhadap hak setiap individu untuk memiliki keyakinan, adat istiadat, dan pandangan hidup yang berbeda tanpa adanya sikap menghakimi atau judging. Kedua, kesediaan untuk mengenal dan memahami budaya maupun agama lain guna menghilangkan prasangka dan stereotip negatif. Yang ketiga, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain sebagai sesama warga negara yang menginginkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan juga harmonis. Yang keempat, pemahaman bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kedua, ada nilai saling menghargai, adanya sikap saling menghormati saat masing-masing umat menjalankan ibadahnya. Yang kedua, ada nilai kepedulian sosial, yaitu saling berbagi dan membantu sesama tetangga meskipun berbeda keyakinan. Nilai toleransi. Yang pertama, saling mendengarkan dan menghargai pendapat agama lain. Saling menyimak penjelasan dengan pikiran terbuka tanpa memotong pembicaraan. Ketika ada pemuka agama yang sedang mengutarakan pendapatnya, sebaiknya tidak memotong pembicara tersebut. Yang kedua, tidak menghakimi. Tidak ada yang bilang agamaku paling benar dan kamu salah. Yang ketiga, mengutamakan nilai persaudaraan dan rasa cinta kasih antar sesama manusia. Yang keempat, menghormati tradisi. Para tokoh agama tetap teguh pada keyakinan masing-masing, namun tetap menghargai tradisi atau keyakinan agama lain. Yang terakhir, rendah hati. Semuanya bicara dengan bahasa yang santai. 1. Mendengarkan. Mereka saling menyimak saat yang lain berbicara tanpa memotong. 2. Tidak menghakimi. Tidak ada yang bilang agamaku paling benar dan kamu salah. 3. Rendah hati. Semuanya bicara dengan bahasa yang satuan dan penuh kasih sayang. 4. Mencari persamaan. Mereka lebih fokus pada hal-hal baik yang sama-sama diajarkan oleh semua agama, seperti kebaikan dan kedamaian. Mengakui hak setiap orang untuk memiliki keyakinan dan adat istiadat yang berbeda tanpa menghakimi. Yang kedua, kemauan untuk mengenal budaya atau agama lain guna meruntuhkan stigma atau prasangka. Yang ketiga, merasakan posisi orang lain sebagai sesama warga negara yang ingin hidup damai dan aman. Yang keempat, bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bergotong royong dalam urusan kemanusiaan dan sosial.
Nilai toleransi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa tindakan konkret, antara lain menjalin pertemanan tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun budaya. Kedua, menghormati dan memberikan ruang kepada orang lain saat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tiga, tidak memaksakan pendapat atau kehendak pribadi kepada orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat, bersikap kritis dan bijak dalam menyaring informasi, khususnya terhadap hoax atau berita provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Yang ketiga, menghormati teman atau tetangga yang sedang beribadah dengan tidak membuat kegaduhan dan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Bagaimana sih hubungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Semboyan ini menjadi pengikat yang sangat kuat bagi keberagaman di Indonesia. Dari konten tersebut, kita melihat bahwa meskipun 6 agama memiliki tata cara ibadah yang berbeda-beda, semuanya memiliki tujuan yang sama-sama baik. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah sebuah ancaman, melainkan kekayaan luar biasa yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang unik. Kita bisa memperpetik hal-hal simpel seperti tidak mengejek secara ibadah teman yang berbeda agama, tetap mau berteman dengan menolong siapa saja tanpa tanya apa agamanya. Kalau ada perbedaan pendapat dibicarakan baik-baik dan tidak perlu marah-marah atau merasakan paling hebat. Menghargai waktu hari raya agama lain dengan memberikan ucapan atau menjaga ketenangan. Video ini adalah contoh-contoh hidup dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Di sana kita melihat 6 agama yang berbeda, tapi tujuannya satu, menjaga Indonesia tetap damai. Ini membuktikan bahwa keberagaman Indonesia adalah kenyataan yang harus dijaga, bukan beban meski jalannya berbeda. Tujuan sama-sama untuk kebaikan bangsa. Yang pertama, kita berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku atau agama. Yang kedua, memberikan ruang dan ketenangan saat orang lain sedang menjalankan ibadah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi kepada orang yang berbeda pandangan. Lalu yang keempat, menyaring informasi atau hoaks yang mendadak provokasi atau mencegah bulan kerukunan antar warga. Apa sih hubungannya? Oke, Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan filosofis sekaligus perekat persatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi keberagaman. Semboyan ini menegaskan bahwa persatuan ini tidak berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan mengakui dan menghormati keberadaan berbagai suku, agama, dan budaya yang memiliki identitasnya masing-masing. Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman sangat erat karena semboyan ini menjadi kerangka pemersatu bangsa yang menjamin keberlangsungan hidup dalam perbedaan. Berdasarkan pasal 36A UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati demi terciptanya stabilitas dan keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, video podcast login ini menunjukkan meskipun Indonesia memiliki ribuan pulau dan beragam agama, persatuan tetap bisa tersalin melalui toleransi. Keberagaman bukan dianggap sebagai pemecah, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga demi keutuhan NKRI. Yang pertama, berteman tanpa memandang perbedaan. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaannya, entah itu agama, suku, ataupun agamanya. Lalu yang kedua, tidak mengejek cara ibadah agama lain. Kita juga tidak boleh mengganggu saat ada agama lain yang sedang beribadah. Lalu yang ketiga, menghormati dan menghargai saat hari raya agama lain. Sebaiknya kita ikut merasakan kebahagiaannya. Lalu yang terakhir, tidak berprasangka buruk terlebih dahulu. Jika ada hal yang tidak dimengerti dari agama lain, sebaiknya kita bertanya langsung pada ahlinya agar tidak terjadi salah paham. Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan filosofi sekaligus alat pemersatu yang mengubah fakta keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Secara rinci, semboyan ini menegaskan bahwa persatuan tidak berarti penyeragaman. Negara mengakui bahwa setiap suku, agama, dan budaya memiliki hak untuk eksis dan mempertahankan identitasnya masing-masing.
Hubungannya sangat erat karena Bhinneka Tunggal Ika menjadi bingkai hukum berdasarkan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa perbedaan tersebut tidak akan memicu disintegrasi, melainkan menjadi kekayaan budaya. Dengan prinsip ini, keberagaman dinilai oleh negara sebagai identitas kolektif yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati agar tercipta stabilitas nasional yang harmonis dalam wadah NKRI.